Selamat pagi sahabat pemasyarakatan, berjumpa kembali dengan saya Hermawan dan saya Yola yang akan menemani Anda dengan berbagai berita seputar pemasyarakatan di minggu ini. Ya, dan untuk menyaksikan apa saja berita yang ada di minggu ini, tetap bersama kami dalam Apa Kabar Pemasyarakatan. Sahabat pemasyarakatan, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reinhard Silitonga menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk tetap menjaga profesionalisme, komitmen, dan integritas dalam melaksanakan tugas. Dirjenpas bahkan mengusung semboyan Back to Basic tugas pengamanan. Back to Basic seperti apa yang dimaksud? Berikut liputannya. Profesionalisme, komitmen, dan integritas adalah 3 hal yang ditekankan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reinhard Silitonga dalam Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan atau Rakernispas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat di Kabupaten Karawang pada Rabu 22 September 2021. Kegiatan ini diawali dengan pembacaan deklarasi perang terhadap alat komunikasi ilegal oleh seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan se-Jawa Barat. Kalau menjadi kakak kelas, maka apa hak dan kewajiban, apa yang harus saya lakukan, harus saya pelajari. Kembali back to basic. Menurutnya, pemasyarakatan membutuhkan pribadi-pribadi yang mempunyai moralitas unggul, yang mampu mendahulukan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi dan golongan, dan juga kegiatan pengamanan terhadap warga binaan pemasyarakatan harus didukung dengan kelengkapan sarana dan prasarana di unit pelaksana teknis pemasyarakatan untuk menuju pemasyarakatan maju. Kepada seluruh jajaran pemasyarakatan, saya berpesan untuk tetap menjaga semangat untuk memberikan manfaat dengan komunikasi dan moralitas yang tinggi dan pantang menyerah. Saat kita mau, maka Tuhan akan memberikan kekuatan untuk mampu. Bukan kurangnya kemampuan yang melemahkan kita, tetapi tidak cukupnya kesungguhan untuk menggunakan kemampuan yang ada. Tidak hanya datang dari dalam negeri, kepedulian terhadap korban musibah kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang juga datang dari negara tetangga. Ya, benar sekali. Pemerintah Australia baru saja memberikan bantuan berupa alat kesehatan maupun pelatihan trauma healing bagi petugas dan warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Tangerang. Pemerintah Australia menyerahkan bantuan untuk korban musibah kebakaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang pada Rabu 22 September 2021. Bantuan diserahkan oleh First Secretary Embassy Australia Government, Sarah Stein, kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten, Agus Thoyib. Disaksikan oleh Koordinator Bidang Keluarga dan Pemulihan untuk Musibah Kebakaran Lapas Tangerang, yaitu Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Dodot Adikuswanto. Bantuan yang diberikan berupa alat kesehatan, perlengkapan pembinaan bagi warga binaan, alat pemadam kebakaran, hingga pemberian pelatihan trauma healing bagi petugas pemasyarakatan untuk memulihkan mental para warga binaan pasca terjadinya musibah kebakaran. Di hari yang sama, Ditjenpas juga telah memberikan konseling trauma healing kepada warga binaan pemasyarakatan dan juga petugas di Lapas Tangerang sebagai penguatan mental dan juga penyembuhan agar mereka dapat melanjutkan hidup tanpa ada bayang-bayang musibah yang telah terjadi. Kegiatan trauma healing ini dilakukan oleh 24 psikolog petugas pemasyarakatan yang telah diberikan pelatihan trauma healing dari Jakarta dan Tangerang dan didaulat sebagai konselor. Sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, Lapas Jambi kembali menggelar vaksinasi COVID-19 gelombang 3 bagi warga binaan pemasyarakatan. Ya, vaksinasi kali ini dilakukan untuk 200 warga binaannya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Jambi kembali menggelar vaksinasi COVID-19 lanjutan bagi warga binaan pemasyarakatan, dan vaksinasi COVID kali ini merupakan pelaksanaan gelombang ketiga yang diberikan terhadap 200 orang warga binaan. Sebelumnya, pada pelaksanaan vaksinasi gelombang pertama dan kedua, telah diberikan vaksinasi terhadap 533 orang warga binaan. Kegiatan vaksinasi ini dilakukan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota Jambi, dibantu oleh Puskesmas Rawasari dan juga Kenali Besar. Hal ini merupakan upaya pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 di dalam lapas agar masyarakat Indonesia dapat kembali hidup normal seperti sedia kala.
Sahabat Pemasyarakatan, berita menarik lainnya datang dari Lapas Sleman yang baru saja meresmikan budidaya ayam bahagia. Budidaya ayam bahagia ini merupakan program kerjasama pihak Lapas Sleman dengan Universitas Gadjah Mada. Nah, budidaya ini akan diterapkan di kampung asimilasi Lapas Sleman. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Sleman meresmikan budidaya ayam bahagia pada Senin 17 September lalu. Budidaya ayam bahagia ini merupakan konsep program budidaya hasil kerjasama Lapas dengan tim program kreativitas mahasiswa pengabdian kepada masyarakat Universitas Gadjah Mada. Kerjasama budidaya ayam bahagia ini dinilai dapat menambah pengetahuan teknik beternak bagi pembimbing maupun warga binaan kampung asimilasi Lapas Sleman. Pada budidaya ayam bahagia ini, ayam dibiarkan bergerak bebas agar menghasilkan telur yang berkualitas, tentunya dengan tetap memperhatikan pemberian makan yang baik. Sebagai informasi, selain kegiatan beternak, di kampung asimilasi Lapas Sleman juga telah dikembangkan lahan pertanian sebagai pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Selanjutnya, berita datang dari Lapas Ciamis. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Lapas Ciamis meluncurkan aplikasi Silaci atau Sistem Informasi Lapas Ciamis. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai aplikasi Silaci ini, mari saksikan informasi berikut ini. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Ciamis meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Lapas Ciamis atau yang dikenal dengan aplikasi Silaci. Silaci merupakan inovasi Lapas Ciamis dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di era transformasi digital ini. Melalui aplikasi Silaci yang dapat diakses melalui website maupun mobile ini, pengguna dapat mengakses berbagai layanan yang diselenggarakan Lapas Ciamis kapanpun dan dimanapun. Silaci menyediakan dua menu berbeda, yaitu menu yang dapat diakses masyarakat dan menu khusus pegawai. Aplikasi ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan e-government dan layanan terpadu satu pintu di Lapas Ciamis. Sahabat Pemasyarakatan, donat menjadi salah satu panganan yang disukai banyak orang. Melihat peluang ini, warga binaan Lapas Karawang melakukan produksi donat khas Lapas Karawang. Ya, produksi donat ini menjadi bagian dari kegiatan pembinaan kemandirian di Lapas Karawang. Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Karawang unjuk kebolehan dalam usaha bakery melalui pembuatan donat. Kegiatan pembuatan donat ini dipandu oleh petugas Lapas Karawang dan pelatih dari Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Garut. Kegiatan pembuatan donat ini merupakan kegiatan pembinaan kemandirian yang dilaksanakan di dalam lapas untuk meningkatkan kreativitas warga binaan. Saat ini, produksi donat masih dilakukan sesuai dengan permintaan, namun kedepannya lapas akan memperluas ekspansi bisnis donat ke pasar lokal maupun nasional, sehingga dapat menjadi salah satu produk unggulan khas Lapas Karawang. Sahabat Pemasyarakatan, sekian informasi yang dapat kami sajikan di minggu ini. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Dan untuk mengupdate berita seputar pemasyarakatan, tetap ikuti media sosial kami di bawah ini. Dan jangan lupa tetap saksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Pemasyarakatan pasti